Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Wuliana Jini dari kelas 2404 dengan NIM 102042400084. Di sini saya akan membahas untuk TP modul 2 untuk penambangan data, yaitu regression dan K-means clustering. Jadi di sini seperti yang kita tahu, kita sudah memiliki dataset yang namanya itu adalah dataset underscore TP2 CSV. Di sini saya sudah include beberapa tools yang kita butuh seperti Pandas, NumPy, Matplotlib untuk plot atau gambar ya. Lalu kita di sini ada tools untuk regression, K-means, tsplit, lalu ada ini untuk squared, R-squared, silhouette, dan juga run. Lalu di sini ada encoder. Di sini saya sudah load untuk datasetnya. Kita bisa lihat. Saya juga memasukkan untuk menampilkan informasi jumlah baris dan kolomnya dengan df shape. Nah, di sini sudah terlihat untuk tabelnya. Dan di sini jumlah baris kita memiliki 499 dan kolomnya ada 21. Dan juga di sini kita akan mendasar atau menjelaskan apa itu perbedaan dari regression dan juga K-means clustering. Jadi untuk linear regression itu adalah algoritma yang supervised learning, artinya itu model bisa dilatih dengan menggunakan data yang sudah mempunyai tabel, label, atau jawaban. Jadi ada kolom target seperti profit dan juga tujuannya ini untuk memprediksi nilai numerik. Lalu jika untuk K-means, itu algoritmanya adalah unsupervised learning, artinya model bekerja tanpa label sama sekali dan tujuannya adalah untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripannya. Di sini saya memiliki tabel perbedaan biar memudahkan. Ini seperti yang kita sudah tahu, jenisnya itu linear supervised, kalau K-means itu unsupervised, dan kalau linear itu kita membutuhkan label. Lalu untuk K-means clustering itu tidak. Lalu untuk outputnya, untuk regression itu nilai prediksi atau angka, dan K-means clustering itu adalah label kelompok seperti 0, 1, 2. Dan juga untuk contoh kasusnya, untuk regression itu ada prediksi profit, segmentasi, dan K-means itu segmentasi pelanggan. Selanjutnya kita akan melakukan untuk train test split. Jadi kenapa ini split? Karena untuk 80%-nya itu adalah untuk data latih dan sisanya itu untuk data ujinya. Jadi kita akan lebih besar di data latih seperti yang sudah kita lihat. Di sini jumlah data latihnya itu 399 dan jumlah data ujinya itu 100. Dan di sini kita menggunakan random state 42. Ini parameter ini digunakannya untuk hasil pembagian datanya itu selalu sama setiap kali kode dijalankan. Kalau tidak diisi, setiap run hasilnya bisa beda-beda karena proses pembagiannya acak. Jadi dengan random state yang ini, hasilnya akan selalu konsisten, bisa dipakai angka berapa saja asal sama setiap run. Lalu selanjutnya kita akan melatih modelnya dan juga memprediksi. Di sini kita regression. Di sini ada tahap-tahapnya, yaitu untuk sintaks model, membuat model linear regressionnya itu adalah model seperti dengan linear regression tutup kurung. Lalu untuk melatih modelnya itu kita model.fit dan xtrain, ytrain. Lalu untuk prediksi menggunakan data ujinya itu kita ypred, predictor prediction, sama dengan model predict xtest. Dan di sini kita akan memprint untuk contoh hasil prediksi 5 data pertamanya dan juga nilai aktual. Berikut adalah hasilnya. Lalu ini adalah koefisien dan intercept. Di sini kita akan menampilkan koefisien. Kita akan ngeprint koefisiennya. Ini belum di run tadi. Oke. Dan ini ada intercept ya. Jadi ini tuh
Untuk koefisien itu menunjukkan seberapa besar pengaruh tiap fitur terhadap profitnya. Jadi kalau koefisien salesnya itu misalnya 0,3, artinya setiap sales naik 1, profit naik 0,3. Kalau negatif misalnya diskon, kita di sini diskonnya itu negatif, itu artinya semakin besar diskon, profit justru turun. Nah, kalau intercept ini adalah nilai profit ketika semua fitur 0. Ini adalah titik awal dari garis regresi. Jadi berdasarkan sudah diskon punya koefisien negatif cukup besar, yang artinya itu diskon bisa jadi faktor yang paling banyak menyebabkan profit turun. Lalu kita ada mean squared error dan juga R squared. Di sini untuk menghitung MSE-nya kita bisa dengan sintak MSE sama dengan mean squared error, Y test, Y pred, dan juga R squared itu R2 sama dengan R2 underscore test, Y test, dan juga Y pred. Lalu kita bisa memprint untuk MSE-nya berapa dan juga R squared-nya berapa. Oke, di sini MSE dan R squared-nya segini. Jadi kita akan menjelaskan MSE itu adalah rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Jadi semakin kecil nilainya semakin bagus model. Lalu jika untuk R squared-nya itu menunjukkan seberapa besar variansi data yang bisa jelaskan model. Nilainya 0 sampai dengan 1. Misalnya R kuadrat sama dengan 0,60, artinya 60% pola profit bisa diprediksi oleh model. Sisanya 40% tidak tertangkap. Lalu untuk elbow method, ini di sini ada kita misalkan untuk klasternya itu ada sales profit, discount, dan quantity. Lalu menghitung inersianya untuk K sama dengan 1 sampai 10. Range-nya bisa dilihat di sini. Dan di sini adalah tools-nya. Dan ini adalah untuk plot elbow-nya, figure plot, dan label-nya di sini. Ini X label dan ini Y label, dan title-nya adalah elbow method. Dan PLT show menghasilkan hasilnya seperti ini. Jadi elbow method ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster K yang paling optimal. Caranya dengan menjalankan K-means untuk berbagai nilai K, lalu melihat grafik penurunan inersia atau total jarak setiap titik ke centroid clusternya. Jika semakin besar K, inersia pasti turun, tapi di titik tertentu penurunannya mulai lambat. Titik di mana grafiknya seperti siku, itulah K yang optimal. Menambah klaster setelah titik itu tidak memberikan manfaat signifikan. Untuk inisiasi dan latih model K-means, untuk inisiasi model K-means dengan K3, K-means itu di sini adalah sintaksnya ini. Lalu kita bisa melatih modelnya dengan K-means.fit x underscore cluster. Lalu kita juga menyimpan label cluster ke data frame-nya, dan juga kita bisa mengprint jumlah data per clusternya berapa, DF-nya, value counts, dan jadikan indeks. Lalu kita menjadikan visualisasi untuk hasil K-means clusteringnya. Berikut adalah hasilnya. Lalu untuk selanjutnya itu adalah silhouette score. Jadi untuk menghitung silhouette score itu kita bisa sama dengan silhouette underscore score. Lalu di sini dalam kurungnya adalah X cluster dan K-means.label. Lalu kita bisa print untuk mengetahui berapa silhouette score-nya. Dan untuk interpretasinya itu di sini adalah kalau mendekati plus 1, itu data sudah berada di cluster yang tepat. Cluster terpisah dengan jelas dan itu artinya semakin bagus. Kalau mendekati 0, itu data berada di perbatasan antara dua cluster. Jadi clusternya itu mulai tumpang tindih. Lalu kalau bernilai negatif, data salah masuk cluster dan lebih cocok di cluster lain. Jadi artinya hasil cluster kurang baik. Dan kita di sini memiliki angka 0,7856. Itu kita mendekati 1, jadi data sudah atau cluster sudah terpisah lumayan jelas, lumayan cocok. Jadi sudah aman, tapi bisa dimaksimalkan. Lalu untuk ARI atau Adjusted Run Index
kita bisa sintaksnya sini kita mengencode kolom kategori sebagai label aslinya dengan sintaks l sama dengan label encoder true garis bawah labels sama dengan Leavitt transform df-nya itu kategori. Lalu kita di sini langsung menghitung ARI-nya. ARI-nya itu adalah adjusted rank score dengan datanya itu adalah true labels dan juga df cluster tadi. Lalu kita bisa ngeprint dari ARI-nya itu berapa. Jadi ARI atau Adjusted Rank Index itu adalah matriks untuk mengukur seberapa mirip hasil clustering kita dengan label asli yang sudah ada. Nilainya antara -1 sampai +1. Jadi kalau ARI-nya 1, itu hasil clustering persis sama dengan label aslinya. Kalau ARI-nya 0, itu hasil clusteringnya acak dan tidak relevan. ARI negatif artinya hasil clustering lebih buruk dari acak. Dan ini bisa dipakai atau hanya bisa digunakan itu kalau kita punya label asli atau ground truth untuk dibandingkan. Contohnya kita punya data pelanggan yang sudah dikelompokkan oleh tim marketing sebelumnya. Lalu kita mau cek apakah hasil k-means kita sesuai dengan pengelompokan tersebut. Selanjutnya kita ada overfitting dan underfitting. Underfitting itu ketika model terlalu sederhana sehingga kita tidak bisa melangkap pola dalam data. Jadi hasilnya error baik di training maupun testing. Lalu untuk overfitting itu terjadi ketika model terlalu kompleks dan menghafal data training termasuk noise-nya. Errornya sangat kecil di training, tapi error besar di testing karena tidak bisa digeneralisasi ke data baru. Jadi kalau kondisinya itu kalau untuk performa training, kalau underfitting itu buruk dan performa testingnya buruk. Kalau good fit itu dua-duanya baik. Lalu kalau overfitting di training sangat baik, tapi di testing itu akan buruk. Nah, di sini kita import polynomial feature dan pipeline. Di sini kita X2-nya itu adalah sales dan Y2-nya itu profit. Lalu cita-cita ini masukkan. Lalu kita bisa memprint kondisi dan juga R-squared trainingnya dan R-squared testing. Jadi ada dua, ada training, ada testing. Nah, kita di sini bisa membuat hasilnya seperti ini. Baik, mungkin cukup segitu saja untuk tugas pendahuluan penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.